Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update, senang kita bisa bertemu kembali. Setelah secara resmi didukung penuh oleh Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Demokrat, muncul kembali pertanyaan yang publik Indonesia sebenarnya bertanya-tanya, siapa kira-kira yang pas untuk mendampingi Pak Anies menjadi calon wakil presiden. Dan belakangan muncul beberapa nama, tapi masih sebatas spekulasi dan belum jelas. Tapi ada satu sosok nama yang publik menduga ini yang paling kuat untuk menjadi cawapres Pak Anies Baswedan, karena sosok ini adalah figur yang memang sudah muncul namanya, tapi ini dipandang yang paling kuat dibanding nama-nama yang lain. Ini juga yang menjelaskan mengapa Partai Demokrat yang menyodorkan nama ketua umum mereka, AHY, belum bisa disepakati, dan juga dari Partai Keadilan Sejahtera yang mendorong mantan gubernur 2 periode Jawa Barat, Al-Ustadz Ahmad Heriawan, juga belum menemui titik temu di antara Koalisi Perubahan. Karena memang sejak awal ketika Partai Nasdem mengumumkan untuk mengusung Pak Anies menjadi calon presiden, sepenuhnya dikembalikan kepada Pak Anies sekaitan dengan siapa yang akan cocok menjadi cawapres Pak Anies. Nama yang digadang-gadang yang paling kuat untuk mendampingi Pak Anies adalah Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ada 3 alasan kuat mengapa ini Ibu Khofifah yang paling pas untuk menjadi cawapres Pak Anies Baswedan. Yang pertama, karena Ibu Khofifah dipandang sebagai representatif kaum perempuan. Sebagai Gubernur Jawa Timur, tentu ini menjadi daya jual dan daya tarik bagi kalangan pemilih perempuan di Jawa Timur. Dan ini tidak hanya di Jawa Timur, tapi secara keseluruhan di Indonesia. Ibu Khofifah itu sangat kuat di Jawa Timur, apalagi di Jawa Timur itu mayoritas adalah kaum Nahdliyin. Kalau Ibu Khofifah benar-benar mendampingi Pak Anies menjadi cawapres, maka diprediksikan di Jawa Timur ini akan meraup suara di atas 50%. Bahkan bisa melampaui perolehan suara Ibu Khofifah ketika dulu di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur. Sebagai gubernur tentu posisinya sangat strategis, sangat kuat karena memiliki jaringan yang cukup luas, tidak hanya di internal kaum Nahdliyin, tapi secara umum di masyarakat di Jawa Timur. Bahkan diprediksikan juga Ibu Khofifah ini akan pengaruhnya akan menjalar sampai ke Jawa Tengah. Ini akan mengalihkan pilihan yang selama ini pemilih setia dari partai PDIP akan beralih untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Alasan kedua kenapa Ibu Khofifah yang paling tepat dan paling pas untuk mendampingi Pak Anies sebagai capres di pemilu nanti adalah ini akan menjadi pilihan kaum santri. Selama ini ada apatisme di sebagian warga Nahdliyin terhadap isu-isu politik identitas, radikalisme, dan Wahabi, dan sejenisnya. Dengan digandengnya Ibu Khofifah, ini akan membuat mereda dengan sendirinya isu-isu yang semacam tadi itu. Selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa isu-isu politik identitas lekat disematkan kepada Pak Anies Baswedan, termasuk isu radikalisme Wahabi, cukup masif difitnahkan, dibangun opini dan framing kepada Pak Anies Baswedan, dan itu disebar secara luas, masif, sengaja oleh lawan-lawan politik yang memang sejak awal tidak menghendaki Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Dengan hadirnya Ibu Khofifah sebagai mantan ketua Muslimat NU, ini secara otomatis akan menghapus semua tuduhan-tuduhan tadi itu. Dari sini akan banyak yang tersadar bahwa ternyata semua tuduhan negatif kepada Pak Anies Baswedan hanyalah permainan isu dan manuver politik semata.
Dengan hadirnya juga Ibu Khafifah, ini akan merubah perspektif yang selama ini, dan ini akan menjadi dipandang sebagai fitnah dan kejahatan politik yang memang ingin menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Tentu juga dengan sendirinya akan banyak kaum santri dan para akademisi yang selama ini tidak terlalu paham peta politik akan tersadarkan dengan masuknya Ibu Khafifah bergandengan dengan Pak Anies Baswedan. Alasan ketiga kenapa Ibu Khafifah dipandang paling tepat untuk mendampingi Pak Anies Baswedan karena Jawa Timur yang dimana Ibu Khafifah saat ini menjadi gubernur merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terpadat kedua di Indonesia. Jawa Timur itu merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat, sekitar 30 juta lebih pemilih yang terdapat di Jawa Timur. Saat ini Pak Anies Baswedan secara hitungan politiknya sudah sangat kuat di Jawa Barat, apalagi didukung dengan Partai Keadilan Sejahtera yang memang selama ini menjadi lumbung suara besar Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat, tetapi belum begitu kuat di Jawa Timur. Dengan berpasangnya Pak Anies Baswedan dengan Ibu Khafifah, maka ini relatif mudah bagi koalisi perubahan untuk memenangkan Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Kalau kita membaca data-data pemilu sebelumnya, siapa yang memenangkan Pilpres harus menguasai 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat dengan jumlah penduduk 34 juta pemilih, kemudian Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 20 juta pemilih, dan yang ketiga adalah Jawa Timur yang berjumlah DPT-nya di atas 30 juta pemilih. Dengan memasangkan Pak Anies dengan Ibu Khafifah, pasangan ini akan diprediksi sangat kuat dan sulit untuk ditumbangkan siapapun lawannya nanti. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Pak Tony yang pernah dilansir di akurat.com pada Senin 30 Januari 2023. Itulah sahabat politik update. Siapapun nanti yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan, insya Allah bisa membawa perubahan, karena ini tentu hitungannya tidak bisa serta-merta harus melalui analisa dan berbagai aspek pertimbangan kalkulasi politik juga tentunya, sehingga wajar bila sampai saat ini Pak Anies belum memastikan siapa yang akan mendampinginya di pemilu nanti. Sekian sahabat politik update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.